Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda untuk tetap beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Dan kepada yang pertama kali beribadah bersama kami, selamat datang. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan karena Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan di dalam segala perkara. Dan pada hari ini juga perjamuan suci akan turut dijalankan, dan kepada jemaat yang ingin turut serta boleh menyiapkan roti dan minuman. Oke, sebelum kita teruskan kepada pujian dan penyembahan, kita akan membaca daripada pembacaan Iman Rasuli, dan kita akan baca bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan kepada semua yang melihat mendengar daripada YouTube Gereja Damai Sejahtera. Dan kami sangat-sangat bersyukur karena kesempatan yang indah bagi kita untuk bersekutu bersama pada hari ini, untuk melaksanakan acara ibadah kita. Dan mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dari hari Senin sampai pada hari ini, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai, telah memimpin, memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana adanya. Bukan oleh karena kami kuat, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan bagi setiap pribadi kami. Dan sehingga kami ada sebagaimana adanya. Dan kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah memberkati hidup kami, sehingga kami menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami daripada segala pelanggaran, ampuni kami daripada segala dosa. Jika kami telah berdosa di hadapan Tuhan, ampuni kami, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah di dalam ibadah kami pada hari ini kami mengalami hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, baik di dalam praise and worship, baik di dalam firman Tuhan, apa saja acara kami ya Tuhan, kami doakan biarlah setiap pribadi kami akan mengalami hadirat dan berkat-berkat yang daripada Allah. Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau jamah mereka, Tuhan, Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuh, yang lemah Tuhan Engkau kuat, yang susah Tuhan Engkau hibur, yang menghadapi segala pergumulan dan permasalahan, Tuhan Engkaulah jawabannya bagi kami. Tuhan, kami berdoa supaya dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami. Biarlah di dalam ibadah kami pada hari ini, kami diberkati. Yang terikat Tuhan Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami doakan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesai daripada acara kami. Kudus sucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tim media kami ya Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan pakai mereka dan berkati mereka dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agung mulia nama-Mu Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, 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 amin. Mari kita
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Bagaikan bencana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk semua. Pada pagi hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Seperti kebiasaan kita, setiap awal bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh itu, saya harap kita akan menyediakan air anggur, dan juga akan menyediakan roti sebagai simbol daripada tubuh Kristus. Dan untuk itu mari kita berdoa sebelum kita mulai daripada acara kita. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berhadapan dengan meja Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami. Biarlah Tuhan acara kami pada hari ini merupakan satu simbol daripada apa yang Tuhan telah lakukan 2000 lebih tahun yang telah lalu. Dan kami percaya bahwa melalui acara perjamuan kudus ini kami dapat melihat kembali apa yang Tuhan telah lakukan bagi diri kami, ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap pribadi yang terlibat pada hari ini di dalam perjamuan kudus, perjamuan suci ini, Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Agar kami, ya Tuhan, mengalami jemahan-Mu Tuhan. Lewat acara kami pada hari ini, biar nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan, ditinggikan oleh karena kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan melalui perjamuan suci ini akan memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh dan setiap yang terlibat pada hari ini di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa kita akan menyediakan air dan menyediakan roti sebagai perjamuan yang kita akan nikmati bersama dimanapun kita berada, tidak pilih dimanapun kita berada, dan asalkan kita dengan hati yang ikhlas, hati yang sungguh di dalam melaksanakan perjamuan kudus, maka Tuhan hadir berserta dengan kita. Oke, kita pegang roti kita, dan kita pegang roti kita. Dan kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang air kita dan kita akan angkat bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami telah bersama di dalam perjamuan kudus. Dan biarlah apa yang telah kami lakukan pada hari ini, ya Tuhan, satu simbol yang di mana Tuhan telah lakukan pada 2000 lebih tahun yang lalu.
Dan yang kami laksanakan sampai pada hari ini menjadi satu peringatan akan kami ya Tuhan, akan tubuh Kristus, darah Kristus yang telah diserahkan bagi kami ya Tuhan, dan darah yang tertumpah oleh karena dosa-dosa kami, sehingga kami disuci dan dikuduskan, diampuni daripada segala pelanggaran dan dosa kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam kami. Biarlah kami ya Tuhan mengalami hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, mengalami pelepasan pembebasan yang Tuhan telah kerjakan di kayu salib ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap umat-Mu pada hari ini. Yang sakit Tuhan Engkau sembuh, yang lemah Tuhan Engkau kuat ya Tuhan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami agung mulia nama-Mu. Haleluya Roh Kudus, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, 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 amin. Terima kasih, perjamuan kudus kita selesai dan kita beralih kepada firman Tuhan. Shalom, selamat pagi kepada Gereja Damai Sejahtera, dan selamat bertemu juga kepada saudara-saudara seiman dimanapun kita berada, dan sahabat-sahabat yang begitu setia yang bersama-sama dengan Gereja Damai Sejahtera yang selalu membuka online kami. Dan terima kasih atas semuanya. Bersyukur kepada Tuhan pada minggu ini juga kita masih berpeluang bertemu melalui online, yaitu YouTube. Kita percaya bahwa semuanya ini oleh karena rencana Tuhan bagi kita. Dan memang sekarang gereja sudah buka dan boleh beribadah, tetapi kami masih meneruskan melalui online. Dan berdoalah supaya penyertaan Tuhan akan bersama kita untuk selanjutnya. Kemungkinan kita akan beribadah di gereja mengikut apa yang Tuhan mau. Oke, sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Saya akan bawa kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini juga kami berpeluang bertemu dengan saudara-saudara kami melalui online, baik daripada Gereja Damai Sejahtera, bahkan juga bagi teman-teman seiman yang dalam apapun denominasi yang ada yang sedang membuka, yang akan membuka online kami. Tuhan, mari Engkau mempersiapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami akan dipersiapkan untuk sedia, untuk memberi tempat kepada firman-Mu di dalam hati kami yang telah subur, yang sedia untuk menikmati satu berkat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau akan membuka hati kami dan memberi tempat ruang yang sepenuhnya kepada Engkau berbicara kepada kami. Hamba-Mu siap berbicara, Hamba-Mu siap menyampai maksud firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang Kau ingin kami kongsikan bersama pada pagi hari ini, dan kami percaya ia dapat menjawab pribadi kami semua. Terpuji nama Yesus, kami hancurkan, kami patahkan segala gangguan yang coba mengganggu fokus kami untuk mendengar firman Tuhan. Dari manapun datangnya benda-benda yang tidak berkenan, dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan, kami hapuskan. Dan darah Yesus Kristus yang menyucikan pikiran hati kami, agar kami dapat dibimbing oleh Tuhan dalam pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Kalau sudah menyentuh daripada ayat ini sudah kita tahu. Bagi yang sudah menghafal sudah kita tahu apa maksud ayat ini. Tetapi dalam 2 minggu ini saya masih dituntut, masih disentuh dengan ayat ini. Jadi itu sebabnya saya ingin mengungsikannya bersama-sama kita pada pagi hari ini. Dan menjadi tema kita melalui ayat pembacaan ini adalah dengan kata saya tidak lari daripada tulisan besar di dalam Alkitab, yaitu ajakan juru selamat. Ajakan juru selamat. Dan mari kita membaca ayat yang bermula daripada ayat 28 dan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sesuai daripada pembacaan ayat ini, 3 ayat yang telah kita berkongsi bersama. Dan kita lihat daripada ayat ini, ia telah diawali oleh Yesus dengan kata bersyukur kepada Bapaknya yang di surga. Dia diawali oleh Yesus dengan kata bersyukur kepada Bapaknya yang di surga. Bersyukur kepada Bapaknya yang di surga. Sesuai dari ayat 25 sampai yang ke-20. Atas penciptaan untuk langit dan bumi. Juga bersyukur atas kelahiran Yesus di bumi ini. Supaya menggenapi semua yang Bapaknya mau untuk membawa pengampunan dan keselamatan untuk semua manusia. Yang seharusnya kita ini sudah kena binasa. Dan yang seharusnya kita ini sudah kena binasa. Akan tetapi, melalui kelahiran Yesus Kristus, kematiannya dan kebangkitannya dari kematian telah menyatukan kita semua bersama Allah. Dan sehingga tidak ada jurang lagi yang menjadi pengantaraan kita manusia dengan Allah. Karena kita telah dipersatukan semula dengan Allah. Jadi dari ayat 28 sampai yang ke-30, di mana kita diajak oleh Yesus datang padanya. Kita telah diajak oleh Yesus datang kepadanya. Karena Yesus tahu kita ini adalah orang yang banyak kekurangan dan kelemahan yang ada. Seperti Yesus juga tahu dan mengenal pasti kelemahan yang ada pada murid-muridnya selama bersama Yesus. Kemanapun Yesus berjalan menginjili, baik di desa-desa, baik di kota-kota, di tempat yang sunyi, di gunung-gunung, di kawasan danau, di rumah-rumah yang dimana yang menjemput Yesus. Sama seperti Zekius yang pernah ingin melihat Yesus di Papan Ara dan juga Yesus telah dijemput untuk masuk ke rumahnya. Dan kalau kita lihat, Yesus tahu kelemahan kita, kelemahan murid-muridnya, kekurangan mereka. Itu sebabnya dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Jadi kita menemukan ada 3 tujuan Yesus mengajak kita datang kepadanya. Kita menemukan sesuai dalam ayat 28 sampai 30, ada 3 tujuan Yesus mengajak kita datang kepadanya. Yang pertama, ayat 28. Karena kita letih dan lesu. Karena kita ini letih dan lesu. Itu sebabnya Yesus mengajak kita datang kepadanya. Ajakan juru selamat itu kepada kita. Oleh karena kita ini yang pertama, kita ini letih dan lesu. Karena beban yang berat. Kenapa kita letih lesu? Karena beban yang berat. Beban yang berat. Sepertinya beban yang berat itu apa? Dosa-dosa kita. Itu juga menjadi satu beban yang berat bagi kita. Sehingga kita jadi letih dan lesu. Itu sebabnya Yesus mengajak kita datang. Yesus sebagai juru selamat kita mengajak kita datang. Mari datang kepadanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena kita ini ada beban dalam hidup kita. Dosa yang sedang kita tanggung dalam hidup kita. Yang sedang masih ada dalam hidup kita. Kita harus dibebaskan. Selain daripada dosa, karena kita ini juga banyak perkara yang kita tanggung. Contoh, hal dunia ini, kesibukan dengan perkara dunia, kedagingan kita, atau kita sudah letih lesu karena dalam apa-apa perkara yang ada dalam pribadi kita. Yang daripada kedagingan kita, daripada kesibukan kita dengan perkara dunia, sehingga kita jadi letih lesu. Kita juga boleh letih lesu juga dalam hal kita dalam pelayanan.
kita melayani, ataupun kita melayani di mana, melayani keluarga kita, melayani pelayanan-pelayanan yang ada, melayani banyak cara, melayani dalam hal keperluan badani, melayani dalam hal keperluan rohani, kita sudah menjadi letih dan lesu, saudara. Itu sebabnya Yesus panggil kita. Yesus ajak kita semua, termasuk saya sendiri. Mari datang kepadaku, kamu yang sudah letih dan lesu. Kalau kita tidak datang dengan ajakan Yesus, jangan haraplah kita dapat menanggung sendiri. Letih lesu kita itu akhirnya kita bersungut. Kita bersungut, kita mengeluh karena kita sangat letih lesu. Itulah satu kata yang berkata lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus. Nah, di sana kita tahu sudah, jangan lelah. Hanya apabila kita terima panggilan Yesus. Karena dia tahu kita ini letih. Dia tahu kita ini letih lesu. Dan punya beban tersendiri. Ada yang ada beban terikat dengan dosa. Ada yang punya beban oleh karena dia telah bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya untuk melayani. Untuk keluarganya. Untuk jemaatnya. Untuk saudara seiman. Untuk orang di sekelilingnya. Dia sudah menjadi letih dan lesu. Itu sebabnya Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya. Jika kita mendengar panggilan juru selamat, maka kita akan mendapat kelegaan. Tetapi jika kita tidak mendengar panggilan ajakan Yesus datang padanya, maka saya tidak heran kita tidak ada kelegaan dalam diri kita. Melainkan kita akan mengeluh. Kita akan bersungut. Kadang-kadang kita akan menyesal dengan apapun yang sudah kita korbankan. Kita boleh berubah hati kita. Itu sebabnya marilah datang kepadanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka kita dapat kelegaan daripadanya. Yang kedua. Bagian yang kedua, tujuan panggilan juru selamat bagi kita. Yaitu panggilan Yesus bagi kita. Yang kedua, agar kita pikul kuk yang Yesus pasang. Agar kita pikul kuk yang Yesus pasang. Pikulas salibku serta. Dan kita memikul salib Yesus. Dan kuk yang Yesus pasang adalah senang bagi kita. Tetapi kalau kita memikul itu dengan secara daging kita, bukan senang, saudara. Semakin berat rasanya. Oleh itu, yang kita akan siap belajar kepada sifat Yesus. Mengapa kita harus pikul kuk Yesus yang Yesus pasang? Karena dia mengajak kita datang padanya belajar. Belajar kepadanya. Apa yang harus kita belajar dengan Yesus? Apa yang dikatakan bagian E? 1. Kita lihat karena Yesus lemah lembut. Jika kita telah ikut sifat Yesus, maka kita akan pasti tenang. Dan tidak ada perasaan cemas, takut, risau, dan khawatir. Tetapi kita akan memiliki hati yang lemah lembut daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia ajak kita pikul kuk yang sedang dia pasang. Agar kita pikul kuk yang Yesus pasang. Karena kita akan belajar daripada sifat Yesus. Karena Yesus adalah lemah lembut. Jika kita ikut sifatnya yang lemah lembut, maka kita tidak cemas. Kita tidak mudah risau. Kita tidak mudah takut dan khawatir. Kalau dulu, dalam umur yang masih muda, 25 tahun, 26 tahun dulu, kalau orang sudah sampaikan berita, Pastor, kamu tahukah ada orang meninggal? Ada orang kemelangan. Hah? Di mana dia? Bagaimana dia? Baguskah dia? Kita jadi cemas. Kita terkejut. Tetapi sekarang, berapa aduan dalam satu hari? Berapa message dalam satu hari yang akan saya terima? Tetapi itu mengajar saya menjadi tenang. Apa yang saya boleh buat? Saya akan kadang-kadang terus doa audio di masa itu juga. Dan kadang-kadang kalau saya ada ruang duduk, saya akan message, beri perkataan. Tapi kalau tidak ada ruang, saya akan doa pakai audio. Dan saya tidak seperti itu lagi. Di situ kita belajar. Mengapa kita harus terima ajakan Yesus? Karena kita harus pikul kuk yang Yesus pasang. Dan kita harus belajar dengan sifatnya. Supaya ada sifat lemah lembut. Dan juga kita akan miliki sifat yang rendah hati.
kita akan miliki sifat yang rendah hati. Dengan maksud terbuka, ditegur oleh Yesus. Mungkin kita kata, bagaimana Yesus tegur saya sekarang? Yesus tegur di hatimu sekarang melalui suara hati. Yesus tegur kita juga melalui firman yang kita baca, melalui audio yang kita dengar, melalui perkataan-perkataan orang yang rohani yang menegur kita. Dan kalau kita sudah memikul kuk yang Yesus pasang di dalam pribadi kita, kita pasti memiliki sifat yang rendah hati. Itu sebab Yesus mengajak kita datang padanya, supaya kita belajar agar memiliki sifat yang rendah hati. Apabila sifat rendah hati itu ada di pribadi kita, kita bersikap terbuka. Kita bersikap terbuka. Saya berdepan dengan banyak anak-anak muda. Anak muda yang emosi mengikut aduan ayah ibu mereka. Anak mereka susah diajar. Selalu berteriak, tidak ada sopan dengan ayah ibu. Tetapi apabila mereka connect dengan saya, berfungsi dalam message, dalam audio dan sebagainya, mereka kasih tahu, pastor saya begini, saya begitu. Dan saya akan mendorong mereka. Dan akhirnya mereka menjadi kawan. Dan di situ mereka juga akan ingin belajar. Ada sebagian anak muda kata, pastor saya mau berubah, saya mau dibentuk, saya mau belajar, saya mau dibaharui. Dan cara dia adalah kita datang kepada Yesus dalam panggilan Yesus, pikul kuk yang dipasang. Supaya kita belajar sifat yang rendah hati. Ada yang punya pasangan, tidak senang dengan pasangan, bertahun sudah sifat pasangannya, gaya pasangannya begini begitu. Mereka terbuka, anak pemuda kongsi. Saya punya boyfriend, saya punya girlfriend, pastor begini, tolong saya doakan dia. Ada lagi yang pelik-pelik. Tetapi saya rahasiakan. Karena itu antara hal anak muda sekarang. Tetapi ingatlah saudara, miliki sifat rendah hati. Dia tidak kira kamu anak muda. Dia tidak kira kamu orang tua. Dia tidak kira kita adalah pemimpin ataupun hamba Tuhan. Tetapi ajakan Yesus ini, setiap orang yang mendengar panggilan Yesus dan sedia datang padanya, dia akan memikul kuk yang Yesus pasang. Dia pasti belajar memiliki sifat lemah lembut seperti Yesus dan memiliki sifat yang rendah hati. Gayanya, caranya, buktinya, dia sedia dan terbuka untuk ditegur. Dan dia tidak akan menyimpan dendam. Dan dia tidak akan menyimpan marah. Dia tidak akan menyimpan benci. Dan juga sebagainya. Tetapi apabila dia ditegur, kadang-kadang ada yang ditegur ini menangis karena ditegur, marah dia sebenarnya. Marah, benci, dan sebagainya. Tapi apabila dia tahu bahwa dia harus pikul salib Yesus, dan dia akan sadar sendiri, dia boleh menerima. Tetapi ada sebagian orang, karena dia tidak belajar sifat Yesus, dan dia tetap menyimpan dendam sampai selama-lamanya, sampai ke hari matinya. Mengapa saudara? Karena dia tidak mau mengikut sifat Yesus. Dia tidak siap ikut sifat Yesus. Itulah ujungnya hidupnya. Yang seterusnya, agar kita pikul kuk Yesus yang Yesus pasangkan ini juga yang kedua ini. Jika kita rendah hati, maka jiwa kita akan tenang saudara. Jangan beri ruang jiwa kita jadi sedih, menangis saja. Kita kata, kesian diri saya. Makin kau kasih tahu kesian, siapa tolong kamu? Kau kongsi dengan kawan-kawan pun kata kesian. Kau kongsi dengan mak bapak, dia pun kata kesian. Mereka tidak boleh menolong kita saudara. Kita kongsi saja dengan Yesus. Datanglah kepada Yesus. Oh Yesus, saya ini beginilah, saya ini begitulah, saya ini panas baran lah, mudah sakit hati lah. Tolong saya Yesus. Dia boleh tolong kita. Kalau kau nak cerita dengan orang, kadang-kadang itu menjadi gosip saudara. Lebih baik kita kongsi sama Yesus, biar ingus kau keluar. Panjangnya seperti ini kau menangis di hadapan Yesus. Tidak mengapa. Yang penting kita membuka hati kita. Kita sudah siap memikul kuk yang Yesus sudah pasang. Mengambil bahagian untuk merendahkan diri kita, menanggung segala sesuatu yang tidak sepatutnya kita tanggung. Oleh itu, apa yang akan terjadi kepada kita? Jiwa kita akan menjadi tenang. Dan jangan sekali-kali beri jiwa kita sedih, berduka, karena kita pasti akan tidak tentram dalam hidup kita. Untuk menjadi tenang, kita jangan simpan hati yang berduka.
kita jangan simpan lama-lama hati yang sedih. Tetapi bangkitlah, bersemangatlah. Pasti ada harapan bagimu. Hai anak muda, hai anak pemudi, baik ibu bapak, baik saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan. Semua kita ada ruang yang ada perkara yang kita lalui dalam hidup kita setiap waktu. Ada cabaran, cobaan, godaan yang kita sedang lalui. Ingatlah, jangan biarkan jiwamu berduka dan bersedih. Bangkit dan bersemangatlah untuk meneruskan perjuangan hidupmu. Itu sebabnya kita sama-sama belajar pikul lakuk yang Yesus pasang bagimu. Yang ketiga, karena kuk yang Yesus pasang adalah enak dan ringan. Karena kuk yang Yesus pasang adalah enak dan ringan. Ayat yang ke-30. Mengapa pula dia boleh jadi enak? Apakah dia makanan? Mengapa pula dia menjadi ringan? Apakah dia barang berat? Apakah dia berat seperti batu? Tidak. Maksud yang diperkatakan karena dia enak dan ringan apabila kita di dalam Yesus. Dia seperti rasanya enak rasanya walaupun tidak enak. Enak dirasa di hati. Enak rasanya kita merasai semuanya walaupun sebenarnya berat. Dan juga sebenarnya perkara itu sangat berat, tidak dapat kita pikul, mau pingsan rasanya. Hati kita sudah lemah. Tetapi apabila kita kuk yang Yesus pasang itu daripadanya, maka dia akan menjadikan kita enak dan ringan. Yang saudara, jika kita pikul salib Yesus, seberat apapun cabaran hidup kita, cobaan yang silih berganti, tetapi ya tetap enak rasanya dan ringan untuk dipikul. Yang tetapi jika kita memikul beban dan dosa dalam hidup kita, ingat, ya pasti tidak enak dan pasti berat rasanya. Betul bukan? Dan pasti dia tidak enak dan berat rasanya. Sekalipun ya sedikit, baru saja kita mula masuk kepada dosa. Masuk di dalam dosa. Memula masuk dosa, bagaimana saudara? Pertama, yaitu daging kita. Apabila daging ini tidak dikawal, maka kedagingan ini banyak yang dia mau. Setelah dia mau ini terus masuk kepada hawa nafsu. Setelah hawa nafsu ini tidak dapat dikontrol, dia mau segala sesuatu. Akhirnya kita sudah mencoba untuk melakukan sesuatu. Tak usah banyak perkara. Pertama, kita menipu. Kita tipu orang di sekeliling kita. Kita tipu ayah ibu anak muda. Kita tipu ayah ibu kita. Bahkan suami istri. Kita tipu istri dan suami. Dan begitu juga hamba-hamba Tuhan, kita tipu sesama sendiri. Setelah kita mula menipu, masuklah dosa. Baru dosa masuk. Ingat, dosa itu, apabila dosa dah masuk, kita mulai tak takut. Bagus juga, saya tipu pertama pun tidak saya kena apa-apa. Mula coba yang kedua, tipu besar. Mula-mula tipu kecil. Lepas itu yang besar. Setelah yang besar, melakukan. Setelah kita boleh melakukan, kita berani melakukannya. Ingat saudara, kita sudah rasa keadaan kita sudah tidak enak. Keadaan kita sudah berat rasanya. Dia tidak ringan. Memang masa dalam dosa itu sudah lakukan, memang ramai, syuk dan sebagainya. Tetapi apabila kita sendirian, dan kita akan merasa tidak enak sudah, berat rasanya. Saudara, untuk keluar daripada bahagian yang seperti ini, bukan daripada orang lain membebaskan kita. Itu dari dirimu sendiri. Kita harus mengaku dia cepat-cepat dengan Tuhan. Jangan memperpanjangkan, jangan membiarkan menjadi kebiasaan. Akhirnya dosa itu akan membawa maut kepadamu. Membawa kemalangan hidup kepadamu. Rohanimu mati. Dan masa depanmu sudah gelap. Dan hubunganmu dengan Tuhan sudah tiada. Ingat saudara, jangan main-main dengan dosa. Jangan main api. Karena dia akan membakar diri kita sendiri. Ia bermula kepada menipu saja. Hanya menipu saja. Ia akan menjadikan dosa masuk. Sehingga kita berani untuk melakukan dosa. Saudara, tetapi jika kita pikulkan dosa, hidup kita pasti tidak enak. Hidup kita rasa pasti berat. Yang mengapa boleh jadi sedemikian? Ya, itu akibat kita hidup dengan kekuatan sendiri. Dan tidak memberi tempat kepada Roh Kudus membantu kita. Karena kita memikul dosa dalam hidup kita. Akhirnya semakin lama semakin berat. Dan tidak dapat kita tanggung lagi. Tidak heran jika ada sekian orang
yang telah mengambil keputusan untuk bunuh diri akhirnya. Dan ada juga yang hilang akal yang baik karena menggunakan kekuatan dari kedagingan dan hawa nafsunya untuk pikul kuk atau tanggung jawab yang telah dipercayakan, ataupun untuk memikulkan hawa nafsunya dengan dirinya kekuatannya sendiri. Dia tidak bergantung kepada pimpinan Roh Kudus untuk melepaskan dirinya, sehingga dia semakin berat rasanya. Tanggung jawab dipercayakan Tuhan atas kita, saudara-saudari. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Roh Kuduslah pembantu kita. Dan akhirnya kita akan menang dari semuanya. Jika kita memikul kuk dosa, akhirnya kita akan hidup binasa. Dan bukan membawa keselamatan bagi kita. Bukan membawa kebaikan bagi kita. Tetapi hidup akan binasa. Sebagai kesimpulan daripada bahagian ini, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus, jika Yesus memanggilmu pada hari ini, mari, datanglah padanya. Jangan keraskan hatimu. Datanglah dan serahkan hidupmu padanya. Hanya di dalam Yesus kita dapat lega, tenang, dan dapat menanggung beban yang ada pada kita masing-masing. Apapun pengorbananmu selama ini, baik untuk hal pekerjaan Tuhan, hal keluarga, dan tempat pekerjaanmu, ingatlah, hanya di dalam Yesus saja kita dapat melakukannya. Di dalam Yesus juga kita pasti menang dari segala keadaan yang kita terima, tanggung, dan lakukan. Saudara, betapa indah dan terindah mendengar, melakukan, dan mengikut Yesus. Saat Yesus memanggil kita, datanglah padanya. Jangan tunda-tunda. Datang padanya. Karena di dalam Yesus hidup kita akan menjadi indah. Di luar Yesus hidup kita menjadi seram, menakutkan. Tetapi di dalam Yesus hidup kita menjadi indah, manis, sedap didengar. Semua itu akan terjadi. Tetapi di luar Yesus, saudara, hidup kita jadi seram dan menakutkan. Apakah kita mau di bahagian itu? Setiap hari kita akan dikejar-kejar dengan ketakutan. Setiap hari kita diserang dengan hal-hal yang menyeramkan. Apakah kita suka? Saya puas dengan panggilan melayani orang. Hidup menyeramkan karena banyak benda-benda yang mengganggu. Tetapi apabila mereka sudah keluar daripada semua itu, hidup mereka menjadi indah sekali. Luar biasa, saudara. Itu sebabnya kita harus mendengar panggilan ajakan Yesus untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Karena dia ada makna yang terindah bagi saya, saudara, dan semua kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan mengajak suami saya bersama saya menemani dengan satu lagu dengan tajuk Terindah. Oh Yesus terindah. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Terindah, oh Yesus terindah. Terindah, oh Yesus terindah. Di dalam kesunyian, di dalam kegelapan, hamba tersyukur di kaki-Mu. Oh Tuhan, dengarlah jeritan hamba-Mu, penuh penderitaan. Saat yang terindah di dalam hidupku, Yesus tersalib untukku, mengampuni salah dan dosaku, kesiksaannya untukku, keindahan hanya ada padamu, kesunyian hidupku
Yesus tersalib untukku. Amin. Mengampuni salah dan dosaku, kesiksaannya untukku, keindahan hidupku hanya ada padamu, kesunyian hidupku di tanganmu. Terindah, oh Yesus terindah, terindah, oh Yesus terindah, terindah, oh Yesus terindah. Benar Tuhan, betapa indah hidup bersamamu, hidup di dalam Yesus, mendengar ajakan Juru Selamat Yesus Kristus memanggil kami. Hidup ini akan menjadi lebih indah, terindah. Begitu indah hidup bersamamu Tuhan. Semua penderitaan, semua siksaan dalam dosa telah dilepaskan dalam hidup kami. Maka kami tidak hidup dalam kesunyian lagi. Kami bersama Kristus. Kami hidup dalam kelegaan. Dan kami dapat merasakan kelegaan dan kebahagiaan. Sehingga apa yang kami pikul bukan menjadi berat lagi, tetapi dia akan menjadi ringan. Oleh karena Yesus telah memikul semuanya untuk kami. Roh Kudus yang telah membantu kami untuk memikul dan menanggung semuanya. Haleluya. Betapa indah hidup bersama di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji nama Yesus. Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda pada sekarang ini, dalam generasi baru ini, agar kami semua sama-sama mendengar ajakan Juru Selamat Yesus Kristus. Kami datang kepadanya, dan dosa-dosa dan pelanggaran hidup kami serahkan kepada Tuhan dan memohon ampun. Dan supaya kami jangan tunda-tundakan kesempatan saat kami dipanggil Tuhan untuk datang padanya. Kami mendengar, kami bertindak, kami melakukannya, dan sehingga kami menjadikan hidup ini lebih indah lagi. Karena indah hidup bersama Yesus. Haleluya. Terpuji nama Yesus, terpuji nama Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, untuk mengakhiri daripada ibadah kita, mari kita sekali lagi berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, bahkan telah memberkati kami ya Tuhan, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada pada hari ini ya Tuhan. Baik melalui praise and worship, baik melalui firman-Mu Tuhan, perjamuan kudus, setiap acara. Kami sangat-sangat bersyukur karena Tuhan turut campur tangan, dan kami sangat diberkati, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menyertai kami. Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi setiap pendengar daripada ibadah online ini. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah hati kami semua, agar kami mengalami hadirat-Mu, agar kami mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang setia mendengar, yang setia mengikuti ibadah online gereja. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, memberkati mereka dengan berkat sukacita, damai sejahtera, memberkati mereka dengan penuh kelimpahan. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang setia Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Dan jemaat Tuhan, angkat tangan kita dan saya akan doa berkat. Tuhan kiranya menyinari engkau, Tuhan kiranya memimpin, Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada, apapun pengurusan, apapun pekerjaanmu.
Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan memberi sukacita, damai sejahtera. Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan menaungimu. Tuhan akan memberkatimu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan akan curahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera menyertai dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi. Keluar masuknya kita dari rumah kita, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Pulanglah dengan penuh sukacita. Tuhan kiranya memberkati. Amin, 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 amin. Haleluya. Adakah Anda diberkati lewat firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini? Saya sangat diberkati dan saya pasti Anda semua juga pasti diberkati. Terima kasih untuk kesetiaan Anda menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan memberkati.